Itu pengalaman yang durasinya sebentar, tapi kesannya membekas lama. Dari situ saya belajar tentang kebersamaan, kedekatan emosional, dan pentingnya kekeluargaan. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Setiap hari kita melewati momen demi momen, pengalaman demi pengalaman. Ada pengalaman yang baik dan yang gak baik. Pengalaman ini membawa kita pada hal baru, pelajaran baru, atau pemahaman baru. Dan pengalaman tiap orang pun beda-beda ya. Karena kita memilih sendiri mau menjalani pengalaman yang seperti apa. Pengalaman yang mau saya bahas di sini berbeda dengan rutinitas atau kebiasaan. Ini tentang momen yang jarang dilakukan, bukan yang rutin dilakukan. Pengalaman yang mungkin dirasakan sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Pernah nggak sih kamu kepikiran melakukan sesuatu minimal sekali dalam hidup? Kira-kira melakukan apa? Banyak pengalaman yang berlalu begitu aja. Pengalaman yang kesannya biasa aja. Kita nggak terlalu merasakan makna dari pengalaman itu. Padahal ada pengalaman lain yang bermakna dan berpengaruh buat pertumbuhan diri kita. Salah satu pengalaman penting yang bermakna buat saya adalah kegiatan KKN waktu kuliah. Itu salah satu momen yang membekas di ingatan, di mana saya dan beberapa teman disatukan di satu rumah selama sebulanan. Kami melakukan banyak hal bareng-bareng. Semakin hari rasanya seperti keluarga dan tim. Tapi, setelah kegiatannya berakhir, kami pun harus berpisah. Jujur aja, saya nggak bisa membendung air mata pas hari perpisahan. Kami meminta maaf satu sama lain sambil bersalaman dan berpelukan. Buat yang pernah ngerasain KKN, pasti ngerasa relate ya. Itu pengalaman yang durasinya sebentar, tapi kesannya membekas lama. Dari situ saya belajar tentang kebersamaan, kedekatan emosional, dan pentingnya kekeluargaan. Mungkin kamu juga punya pengalaman seperti itu, pengalaman-pengalaman yang jarang dialami, tapi meninggalkan kesan yang mendalam. Bahkan bisa membuat kita bertumbuh lebih baik. Buat saya, itu adalah pengalaman yang penting dan unik. Gimana kalau kita bisa menjalani pengalaman seperti itu lagi? Kadang pengalaman penting semacam itu terjadi dengan sendirinya, atau di luar kendali kita. Kegiatan KKN pun kegiatan yang diadakan oleh kampus, bukan saya yang pegang kendali. Nah, daripada kita menunggu momen-momen seperti itu terjadi, kita bisa mengusahakan kegiatan sendiri, alias kita yang punya kendali. Coba pikir-pikir, apa pengalaman penting yang bisa kamu usahakan sendiri? Pengalaman yang penting ini bisa beda-beda. Saya mau ngasih referensi aja ya. Jenis pengalaman yang perlu kamu coba, minimal sekali seumur hidup. Ada 3 jenis pengalaman penting yang bisa kamu coba, yaitu pengalaman ekstrim, pengalaman menjadi relawan, dan pengalaman traveling ke tempat baru. Kita mulai dari pengalaman ekstrim. Ketika rutinitas kamu mulai terasa membosankan, mungkin kamu perlu melakukan aktivitas ekstrim ini. Pengalaman ekstrim bisa melatih mental dan memacu adrenalin kita. Aktivitasnya bisa apa aja, mulai dari mendaki gunung, skydiving, bungee jumping, para layang, panjat tebing, arum jeram, dan sebagainya. Setelah melakukannya, hidupmu akan terasa berbeda. Saya pun belum mengalami semuanya sih, tapi mudah-mudahan bisa kesampaian. Minimal sekali seumur hidup. Oke, yang selanjutnya pengalaman menjadi relawan. Pengalaman menjadi relawan itu seperti menjadi superhero di dunia nyata. Melakukan kebaikan secara tulus, melawan arus, karena banyak orang yang melakukan sesuatu karena imbalan fulus. Bentuk kegiatannya bisa banyak. Kamu bisa browsing di internet tentang kegiatan relawan yang bisa kamu lakukan. Setelah melakukannya, rasakan perubahan apa yang terjadi di hidupmu. Dengan menjadi relawan, ternyata saya merasa kalau kita bukan satu-satunya orang yang menderita. Ya, kadang kita suka ngeluh kan,
Padahal ada orang lain yang nggak seberuntung kita dan justru butuh bantuan kita. Selanjutnya, pengalaman traveling. Traveling nggak mesti diidentikan dengan kegiatan orang yang kebanyakan duit. Traveling pun bisa dilakukan dengan budget yang sedikit, asalkan kita bisa mengatur pengeluarannya. Kita bisa melakukan traveling tematik. Jadi, traveling kita ada temanya. Misal, tema Edu Travel, yaitu kita traveling ke daerah pedalaman. Di sana, kita juga bisa sambil mengedukasi anak-anak yang nggak mampu buat bersekolah. Rasakan pengalaman penting yang sulit dilupakan saat traveling itu. Untuk mewujudkan pengalaman-pengalaman itu, kita cuma butuh kemauan dan modal. Tanpa kemauan, kita cuma akan melakukan aktivitas yang begitu-begitu terus. Kita butuh kemauan buat memperluas zona nyaman. Zona nyaman itu bukan musuh kita, toh kita suka dengan kenyamanan. Jadi, nggak perlu keluar dari zona nyaman. Kita perlu memperluas zona nyaman. Kedengarannya menarik ya? Kalau modal menurut saya relatif. Dengan modal yang sedikit pun kita masih bisa melakukan hal-hal tadi. Nabung aja dulu, nanti juga kekumpul. Oke, saatnya kita melihat dan merasakan pengalaman yang baru.